Pak Mahfud MD, Prof. Mahfud MD ini, dia tampaknya sudah semakin geram dan keras saja sama Pak Jokowi. Ya, sama Presiden Jokowi. Sekarang ini, pakar hukum tata negara ini sudah nggak tedeng aling-aling lagi buat melawan Pak Jokowi, sang Raja Jawa. Dalam podcast kolaborasinya bersama Bang Akbar Faisal, Pak Mahfud berani menyatakan kalau Pak Jokowi sudah semestinya diadili atas pelanggaran-pelanggarannya selama memimpin pemerintahan, khususnya di akhir-akhir masa jabatannya itu. Menurut Pak Mahfud, bakal lengsernya Pak Jokowi pada tanggal 20 Oktober nanti nggak bisa jadi alasan dia nggak bisa dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum. Justru Pak Jokowi harus diadili supaya ada pembelajaran dan ada efek jera di masyarakat dan juga buat pemimpin-pemimpin kita ke depannya. Wih, keras juga ya pernyataan dari Pak Mahfud ini yang memang dikenal jujur dan suka bicara apa adanya itu. Kalau menurut kalian nih, kalau menurut kalian gimana nih dengan pernyataan Prof. Mahfud MD kali ini? Apa kalian setuju kalau Pak Jokowi harus diadili? Kita diskusi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa buat like video ini dan juga subscribe. Lagi, saya maklum kalau Pak Prabowo sebagai presiden mengatakan Pak Jokowi teman, kalau Pak Jokowi dicubit kami ikut sakit. Itu ya dalam konteks persahabatan sebagai manusia gitu. Tapi kalau dalam konteks penegakan konstitusi dan hukum, dia sekurang-kurangnya membiarkan hukum berjalan. Tidak usah mendorong agar Pak Jokowi ditindak. Dia tidak usah mendorong, biarkan hukum yang berjalan gitu ya, tapi dia jangan melindungi kan gitu. Nah itu menurut saya bagus bagi keadaban hukum kita, karena di berbagai negara itu bisa saja itu terjadi gitu. Dengan tegas Pak Mahfud menyatakan kalau Pak Prabowo, Presiden Prabowo kelak, dia nggak boleh menghalangi penyidikan hukum dan pengadilan terhadap Pak Jokowi. Pernyataan Pak Prabowo belum lama ini yang pada intinya bilang kalau dia bakal membela dan melindungi Pak Jokowi setelah dia berkuasa nanti. Pernyataan tersebut nggak boleh diartikan bahwa Pak Prabowo boleh dan bakal memberikan perlindungan hukum kepada Pak Jokowi. Nggak boleh. Jangan sampai Pak Prabowo nanti malah ikut-ikutan melakukan intervensi kepada hukum seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Makanya, Pak Mahfud pun mengingatkan soal kasus Presiden Soeharto yang sempat diadili di awal-awal era reformasi, di masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Iya, ada pelanggaran hukum juga yang sekarang udah muncul tapi tidak diangkat-angkat, kan banyak itu. Nanti Kejaksaan Agung itu pasti itu tahu. Saya kira mungkin formula yang bagus itu seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Habibie terhadap Pak Harto. Dia mengaku saya ini anak punya Pak Harto, dibesarkan oleh Pak Harto, tapi dia tidak menghalangi penegakan hukum. Ketika Pak Harto itu diadili dan tidak masuk pengadilan bukan karena Habibie menghalangi, betul. Itu karena Pak Harto kena demensia kan? Demensia, betul. Kalaupun nanti Pak Jokowi diadili, dia bukan presiden pertama kita yang diselidiki pelanggaran hukumnya dan diadili. Dulu Pak Harto juga sempat diselidiki dan diadili. Di mata Pak Mahfud, pelanggaran yang dilakukan sama Pak Jokowi sudah terlalu parah. Bahkan sudah benar-benar parah. Makanya Pak Mahfud pun nggak bisa diam dan bersikap tenang lagi. Pak Mahfud merasa harus bicara semakin keras dan lantang. Karena apa yang sudah dilakukan sama Pak Jokowi dan kroni-kroninya memang sudah keterlaluan dan benar-benar sudah bikin muak rakyat. Dan yang terpenting nih, apa yang sudah dilakukan sama Pak Jokowi dan kroni-kroninya benar-benar membahayakan masa depan negara kita. Ya Mas, kalau kemarin jadi ya hegemonia kayak gitu ya, terus ini caplok, ini caplok, lalu terus ini yang tetap ada di belakang panggung politik Indonesia. Rusak nih Indonesia. Saya rasa begitu. Hancur itu. Betul. Indonesia tidak ada masa depan lagi. Soal apakah Pak Jokowi harus diadili atas pelanggaran-pelanggaran hukum dan konstitusi yang dilakukannya, ini pasti bakal jadi perdebatan panjang. Bakal jadi perdebatan yang sangat panjang. Kita harus akui, dan Pak Mahfud MD pun sudah mengakui, bagaimanapun juga Pak Jokowi sudah berbuat banyak
buat bangsa dan negara. Pembangunan infrastruktur di era Pak Jokowi bisa dibilang tergolong istimewa. Program-program yang merakyat seperti BPJS Kesehatan, Kartu Indonesia Pintar, Dana Desa, dan lain sebagainya bisa berjalan dan semakin hari sudah semakin baik juga. Tapi, ini ada tapinya. Tapi sebesar apapun jasa Pak Jokowi buat bangsa dan negara, sehebat apapun pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan sama Pak Jokowi, itu semua bukan pembenaran bahwa Pak Jokowi menjadi kebal hukum dan sama sekali nggak terjamah oleh hukum. Bagaimanapun juga, kita semua harus memperjuangkan hukum yang berlaku adil buat semua. Nggak boleh ada warga negara yang diistimewakan di hadapan hukum. Karenanya, dugaan-dugaan pelanggaran konstitusi dan wewenang yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, walaupun itu dilakukan di belakang layar dan dengan menggunakan tangan orang ketiga, semestinya semua itu bisa diselidiki dan dibawa ke pengadilan. Ini penting, ini sangat penting buat masa depan Indonesia. Sampai di sini ya, rasa-rasanya kita semua sudah paham kalau cita-cita mensejahterakan rakyat, cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, cita-cita membawa Indonesia menjadi negara maju di mana rakyatnya bisa hidup sejahtera, semua itu nggak mungkin dicapai kalau di negara kita nggak dikenal kepastian hukum. Kalau hukum masih korup dan tunduk pada kekuasaan, maka jangan berharap negara kita bakal maju dan sejahtera. Karena cita-cita besar bangsa kita itu, makanya demi masa depan Indonesia yang beradab, bermoral, dan sejahtera, makanya mau nggak mau, kasus-kasus dugaan pelanggaran konstitusi dan pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan sama Pak Jokowi, semuanya harus diselidiki. Kita biarkan dan kita harus jamin kelak Pak Jokowi bisa mendapatkan peradilan. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, baru saja kita mendengarkan penyampaian dari Mbak Rini Widoyo. Ya, tentu mengenai persoalan-persoalan yang terjadi pada bangsa ini, teman-teman. Ya, tentu berbagai macam kasus dinamika politik yang kerap terus-menerus terjadi. Nah, hal ini yang menjadi perbincangan dan jadi topik pembicaraan bagi para pegiat media sosial, para pengamat politik, politisi, pakar hukum tata negara, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita melihat bahwa pelanggaran-pelanggaran hukum yang telah dilakukan, lalu kemudian dugaan-dugaan hukum dijadikan sebagai alat politik, tentu ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus terjadi. Bagaimana pemimpin bangsa ini mengambil langkah dan sikap tegas untuk menangkap dan mengadili. Nah, tentu memang bukan Pak Prabowo yang mengadili. Tentu biarkan rakyat, ya, biarkan hukum itu berjalan. Yang penting Pak Prabowo jangan melindungi Jokowi, ya. Jadi jatuhnya nanti ke Mahkamah Rakyat, gitu ya, nggak Mahkamah Konstitusi lagi, nggak Kejaksaan Agung lagi, dan seterusnya. Jadi Mahkamah Rakyat saja. Ya, itu tentu hal yang mungkin kita duga tidak akan mungkin terjadi, karena bagaimanapun kedekatan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, gitu ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang lain, Presiden Jokowi atau mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Pak Jokowi sudah menyelesaikan masa jabatannya. Artinya beliau sudah lagi tidak berkuasa dalam tahap ini. Ya, kekuasaan itu sekarang sudah dipegang oleh Pak Prabowo Subianto sebagai presiden dan dipilih oleh rakyat Indonesia pada Februari 2024 lalu. Nah, ini hal yang mesti kita lihat, bagaimana jangan sampai di negara ini ada orang yang kebal terhadap hukum. Kalau kita melihat berbagai opini publik, kalau kita melihat berbagai penyampaian di berbagai media sosial, banyak rakyat dan tidak sedikit jumlahnya yang menginginkan agar Jokowi itu ditangkap dan diadili.
segera diproses secara hukum yang berlaku. Nah, terlepas benar salah atau tidaknya itu urusan ke belakang. Itu urusan belakangan lah gitu ya. Yang penting tegakkan hukum dulu, proses sesuai permintaan rakyat. Ya, biarkan hukum yang berbicara. Jadi kalau sampai ini tidak dilakukan, padahal banyak suara-suara rakyat yang menyampaikan sedemikian, tetapi tidak diproses-proses juga, jangan salahkan rakyat ketika rakyat berpikir, oh ternyata hukum ini tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Jangan salahkan rakyat berpikiran bahwa hukum ini tebang pilih. Hukum dijadikan sebagai alat kepentingan politik dan hal-hal yang lainnya. Nah, karena masyarakat juga sudah cerdas, sudah bisa mendengar, menilai bagaimana berbagai instrumen politik yang dimainkan pada bangsa ini, di bangsa ini. Nah, ini yang sebetulnya mesti diperhatikan dan perlu dievaluasi. Bagaimana penegakan hukum di era kepemimpinan Pak Jokowi misalnya selama 10 tahun, apakah dari persentase meningkat atau bahkan menurun? Ya, bagaimana demokrasi kita? Apakah ada peningkatan atau justru malah turun? Nah, sejauh ini banyak penyampaian-penyampaian demokrasi bukannya dirawat, malah makin dilemahkan. Dan itu terjadi. Dan itu juga yang kita lihat pada saat di akhir masa jabatannya Pak Jokowi. Jadi bila mana nanti ke depan suara rakyat bersuara dengan lantang untuk mengadili Pak Jokowi misalnya, ya monggo proses secara hukum yang berlaku, ya jangan tebang pilih dalam menegakkan hukum dan keadilan di negeri ini. Nah, kemudian kalau saya melihat bagaimana penyampaian teman-teman kita pada video-video yang saya lihat ini, nah tentu saya akan coba baca dan saya akan mengulas kepada kita bersama. Tentu ini menjadi sebuah masukan, pemikiran baru dan pemahaman dari sudut pandang dari berbagai teman-teman kita yang aktif mengamati, yang melek terkait politik, dan mungkin ini adalah orang-orang yang punya intelektual yang luar biasa dan peduli terhadap kemajuan bangsa dan negara. Nah, saya melihat dari Agus Supriyanto misalnya. Ya, dari pertimbangan pengamat-pengamat negara, bila Mulyono harus disidak dan diadili, ya diadili saja. Nah, ini tadi ya, proses saja. Yang penting proses itu berlaku, tuh berjalan. Jangan sudah banyak yang mengatakan tapi nggak ada pergerakan sama sekali tanpa eksekusi. Ya sama aja omong-omong doang, gitu ya. Setuju Pak Jokowi diadili karena ada keikutsertaan pelanggaran dalam mengatur negara yang paling mencolok, laut milik negara untuk kemakmuran rakyat. Kalau dikapling, ya sudah untuk kelompok atau kroninya, meskipun kalau di penjara diberi grasi oleh Pak Prabowo. Nah, kemudian kapan diadili Jokowi? Kok digoreng-goreng aja, rakyat bosan mendengar. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia, dari sudut kacamata orang awam, tentu kita juga sudah bosan mendengarkan hal-hal semacam ini. Adili, tangkap, ini itu dan lain sebagainya, tapi eksekusinya tidak kita lihat ya. Realitanya ya sama aja. Digoreng-goreng dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Sampai sekarang pergantian tahun 2024 ke 2025, gak ada yang kita lihat. Ucapan-ucapan yang selalu muncul ke publik. Dan ini yang menjadi sebuah pertanyaan garis besar pada kita. Apakah Pak Jokowi tidak bisa disentuh hukum? Atau ada orang yang kebal hukum di negeri ini? Nah, ini yang perlu kita lihat. Memang sebetulnya kalau kita melihat berbagai perspektif publik, ya pandangan-pandangan, penilaian-penilaian seluruh masyarakat Indonesia misalnya, ini kan ada dua pemikiran sudut pandang yang berbeda. Mungkin di kalangan masa pendukung Pak Jokowi misalnya, ya nggak mempersoalkan hal ini dan mereka juga tidak menginginkan Pak Jokowi diadili misalnya. Tetapi di luar daripada orang pendukung Jokowi itu banyak juga yang mengharapkan Jokowi segera diproses secara hukum dan diadili. Jadi ini kan menjadi pro dan kontra gitu ya. Dan it's okay.
ke depan ya memang siapa nanti yang didengarkan ya kita nggak tahu juga, atau si A si B si C si D. Nah inilah di Indonesia digoreng-goreng terus menerus ya. Nah lalu kemudian memang kita sangat berterima kasih juga kepada Presiden Jokowi ya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo ya. Dengan segala hormat kita juga apresiasi dan kita juga puji jika memang kebijakannya berpihak pada rakyat, memperhatikan masyarakatnya ya. Pembangunan infrastruktur terjadi di mana-mana dan dilakukan secara masif ya, terlepas berhutang atau tidaknya gitu ya. Tapi kita bersyukur dengan banyaknya ide-ide, gagasan-gagasan yang telah dilakukan, yang telah dibuat, yang telah disumbangkan untuk negeri ini, ya kita bersyukur juga dan kita berterima kasih terkait hal itu. Nah, tetapi kalau kita melihat ini kan ada hal-hal yang mungkin yang menjadi sebuah pertanyaan besar kepada masyarakat Indonesia misalnya. Baru-baru ini misalkan dari berdasarkan OCCRP, ya Pak Joko itu kan masuk dalam 5 daftar tokoh terkorup di dunia, masuk pada finalis nomor 3 tuh kalau nggak salah tuh. Nah tapi dari sini nggak ada ibarat gugatan yang kita lihat bahwa pernyataan OCCRP itu salah, itu hoax, itu nggak benar. Belum ada sejauh ini yang saya lihat. Artinya apakah itu benar atau tidak? Harusnya KPK kalau sudah ada semacam informasi-informasi seperti ini harusnya bergerak, diselidiki, dipanggil. Benar nggak apa yang telah dikeluarkan OCCRP itu? Minta klarifikasi dari Pak Jokowinya gitu ya. Harusnya itu dilakukan sebetulnya kalau memang menegakkan hukum di negeri ini. Nah, yang terakhir saya coba melihat, kenapa tidak itu lebih baik? Kalau demi rakyat dan negara, soalnya selama pemerintahannya bagi saya nanya omdosi ya, omdonya ya, omong-omong doang tuh, tanpa realita eksekusi dan seterusnya. Dia egois, sudah banyak melanggarnya. Selanjutnya terserah orang hukum yang tahu. Nah kita kan sebagai orang awam gitu ya, ya terlepas ada pasal A, pasal B, pasal C ayat 1 dan seterusnya, itu ya oke, itu memang ada kaitannya terkait hukum-hukum yang ada gitu ya. Tapi dari sudut pandang kita sebagai masyarakat Indonesia yang tidak tahu menahu tentang pasal-pasal itu, ya kita melihat bahwa ya udahlah nggak usah lah ada pasal ini itu segala macam. Itu secara logika saja kita sudah bisa menangkap, oh ini salah, kenapa nggak diproses? Nah, ini yang sebetulnya menjadi sebuah pertanyaan kepada kita. Dan publik menilai dan memberikan komentar-komentarnya terkait hal-hal dan situasi seperti saat ini. Nah, mungkin teman-teman juga ada pendapat lain, ada perspektif dan pandangan berbeda. Silakan sampaikan, utarakan pemikiran Anda di komentar pada video ini, agar nantinya kita juga dapat sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lainnya melalui komentar pada video ini. Ya, terima kasih sekali lagi. Saya juga minta maaf bila mana ada ucapan dan kata-kata yang tidak menyenangkan, agak sedikit keras dalam penyampaian. Saya minta maaf, tidak bermaksud untuk memprovokasi, mengungkit masa lalu, apalagi dituduh sebagai bajar-bajarnya politik, karena kita tidak terlibat dalam hal-hal negatif seperti itu. Mungkin sekian, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.